Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kacaunya tatanan kehidupan manusia, hancurnya tatanan kehidupannya, biasanya diakibatkan karena perkara yang simpel, yaitu tidak rapinya hubungannya dengan orang tua. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merapikan kehidupan manusia ya jika dia tidak berbakti kepada orang tuanya, jika hubungannya dengan orang tuanya tidak baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 14, "Wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayya ilayyal masir." Kemudian dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, "Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Dari dua ayat tadi, para ulama mengatakan secara sederhana, kacaunya kehidupan seseorang itu dikarenakan tidak rapinya hubungannya dengan orang tua. Ya, karena seseorang yang tidak rapi hubungannya dengan orang tua, maka secara tidak langsung dia telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, mengatakan, Ibnu Abbas berkata mengenai Al-Quran, "Hunaka thalathu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatun minha illa maqrunatun biqariniha." Di dalam Al-Quran, ya, di sana terdapat 3 ayat yang dimana pengamalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disertai dengan 3 ayat penyertanya. 1, salat kita tidak akan diterima sampai kita menunaikan zakat. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Yang kedua, iman atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mentah sampai kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, "Ati Allah wa ati Rasul." Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima sampai kita mampu dan bisa bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita. Ya. Maaf kata, walaupun antum sholat malam, menjalankan ibadah sunnah, khusyuk dalam beribadah, bahkan sujud antum menangis menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi syukur tersebut tidak akan diterima karena disertai dengan air mata orang tua antum dan sedihnya ibu dan bapak antum atas perilaku dan perkataan antum. Maka di sini kita harus benar-benar bisa memperbaiki hubungan kita dan merapikan hubungan kita dengan orang tua. Karena sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridha orang tua. Ya. Hendaknya kita berterima kasih atas air susu yang diberikan ibu kita, atas jasanya mengandung kita dan melahirkan kita, dan berterima kasih kepada bapak kita atas cucuran air keringat yang disebabkan mencari nafkah untuk kita. Karena jika tidak begitu, orang tersebut tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya pada ayat Ibrahim, ya, ayat 7, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan ditambah, dan barang siapa yang kufur maka dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang, karena di dalam Al-Qur'an, ya, kufur itu bisa bermakna 2. Yang pertama, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dan yang kedua, dia bersyukur namun caranya salah. Nah, seseorang yang tidak bersyukur kepada orang tua lantas dia bersyukur kepada Allah, maka syukurnya salah, dan Allah
tidak akan membukakan pintu langit untuk mengabulkan keinginannya. Maka jangan sampai kita menggores hati orang tua kita sehingga Allah tidak ridho kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.